selamat hari Minggu semuanya teman-teman. Halo. Oke. Hai. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar kalian? Sekarang kita udah hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Sekarang kita mau ibadah, kita mau singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu kita. Sebelum mau kita ibadah, kita satu doa sejenak yuk. Mari kita menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Disinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang dan tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman remaja pemuda, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Oke, teman-teman, tema kita pada minggu hari ini adalah Everlasting Life yang akan dibawakan oleh saudari Grace. Namun sebelumnya kita mau mengaku dosa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena hari ini Engkau boleh berikan kami satu hari lagi Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, melebihi apapun, terlepas dari segala macam dosa yang kami perbuat. Mulai dari pikiran, perkataan. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur, berterima kasih sebanyak-banyaknya karena Engkau adalah Allah yang Maha Mengampuni. Terima kasih Bapa karena Engkau menjadi Bapa kami yang sangat baik kepada anak-anak-Nya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, berita anugerah kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9 hingga ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, khotbah, mari kita nyanyikan lagu Sujud di Altarnya.
pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mukjizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Teman-teman remaja pemuda, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur sebagai anak-anak-Mu remaja pemuda, kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa kebenaran firman-Mu. Berkati kami juga Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang tidak hanya mengerti, tetapi juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan remaja pemuda, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem.
Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi teman-teman remaja pemuda dimanapun kalian berada. Teman-teman, siapa sih di sini yang ingin hidup lebih lama dari usia normalnya? Atau kalau kita tahu ada 70 tahun, 80 tahun. Ada nggak sih teman-teman di sini yang ingin hidup selama-lamanya? Aku nggak kebayang Kak, kalau nanti meninggal tuh rasanya gimana? Aku rasanya pingin hidup aja gitu di dunia. Atau teman-teman ada yang pernah nonton film In Time? Ya, film In Time. Film ini menceritakan bagaimana kehidupan seseorang ditentukan oleh waktu. Jadi ketika bekerja maka upahnya adalah waktu. Ketika menginginkan barang, membeli sesuatu, maka transaksinya adalah waktu. Nanti tertempel di sini di tangannya tertulis berapa banyak waktu yang tersisa. Jadi dalam film itu digambarkan tidak ada tua dan tidak ada muda. Hanya dilihat dari berapa banyak waktu yang dipunya. Dan apa yang terjadi jika waktumu habis, maka kamu akan meninggal. Jadi ketika kamu ingin hidup lebih lama, maka yang harus dilakukan oleh orang di situ adalah ya bekerja, mencari waktu, menghabiskan waktu mereka untuk mendapatkan waktu lagi. Waktu diganti dengan waktu. Tapi teman-teman, kok rasanya nggak ada ya di antara kita yang ingin hidup selama-lamanya? Udahlah, kayaknya enak nih di dunia itu. Happy banget lah hidup di dunia ini. Pingin lah pokoknya hidup seterus-terusnya gitu ya. Sampai punya cucu, cicit, seterusnya sampai nggak tahu berapa generasi gitu. Tapi rasanya tidak ada salah satu di antara kita yang menginginkan hal tersebut. Apa alasannya teman-teman? Penderitaan. Yang kita takuti adalah ketika semakin lama kita hidup, maka semakin lama kita mengalami penderitaan. Dan teman-teman, berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan, di tahun 2020 sekitar 5.000 kasus lebih terjadi kasus bunuh diri. Dan teman-teman tahu itu di usia berapa? Itu adalah di usia kita. Usia 15 sampai 29 tahun. Ternyata usia kita adalah usia-usia kritis ya teman-teman. Sehingga banyak bunuh diri terjadi atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. Usia kita usia kritis. Tapi apa sih teman-teman alasan dasarnya seseorang mencoba untuk bunuh diri atau bahkan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri? Ya alasannya karena mereka tidak sanggup dengan pencobaan yang ada. Mereka tidak sanggup menghadapi realita yang ada. Dan ternyata yang dibutuhkan adalah teman, rasa percaya,
rasa peduli dari orang sekitar. Teman-teman, melalui bacaan kita hari ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi saat itu menjalankan kehidupan mereka dengan penuh kebimbangan. Tuhan, berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Di sini sebenarnya orang-orang Yahudi butuh kepastian. Sampai kapan Tuhan kami harus hidup dalam bimbang gini? Gak enak banget loh rasanya hidup bimbang gitu. Pinginnya tuh hidup itu mulus aja. Tapi kok Tuhan tidak melakukan itu. Saat itu Yesus sudah menjawab, teman-teman, bahwa aku adalah Mesias. Apa yang kukerjakan, apa yang kuperbuat adalah sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Tetapi apa yang terjadi di bacaan selanjutnya, di ayat selanjutnya, kita bisa melihat orang-orang Yahudi justru malah memarahi Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menganggap Yesus ini hanya manusia biasa. Jangan ngaku-ngaku Allah. Kok kita bingung ya teman-teman ya? Kita nanya kepastian, kita nanya, kalau kamu ini Mesias bilang. Yesus sudah jawab, malah dihujat. Kamu tuh manusia, bukan Allah. Tapi teman-teman, Yesus di situ mengatakan, kamu bukan domba-dombaku. Kenapa? Karena Yesus yakin bahwa orang, setiap kita yang mengakui Allah, yang mengakui Yesus adalah Allah dan Bapa dan Yesus adalah satu, adalah domba-dombanya. Teman-teman, kalau kita ingat kasus bunuh diri itu, kenapa ya orang kok sampai bisa bunuh diri? Kenapa ya mereka bisa memutuskan demikian? Mereka tidak kuat kan teman-teman dengan apa yang mereka hadapi. Apakah itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak percaya pada Yesus? Mereka tidak percaya pada Allah? Bisa saja iya. Kenapa teman-teman? Karena mereka merasa tidak ada lagi yang bisa aku andalkan dalam kehidupan ini. Aku terlalu menderita dan tidak ada orang yang memahami penderitaan aku. Teman-teman, tema kita hari ini adalah everlasting life. Bagaimana kita bisa hidup abadi? Bagaimana kita bisa hidup kekal? Lalu apakah hidup kekal itu selalu ditentukan oleh berapa lama kita hidup? Seorang filsuf dari Prancis mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Filsuf itu namanya René Descartes. Apa sih teman-teman maksud dari statement itu? Aku berpikir maka aku ada. Nyatanya satu-satunya kepastian yang ada dalam kehidupan ini adalah pikiran, keberadaan. Ketika kita mengaku pribadi yang ada, pribadi yang hidup, maka kita akan terus berpikir, kita akan terus bergerak melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita sudah memutuskan untuk tidak mau berpikir apa-apa lagi, tidak mau melakukan apa-apa lagi, maka tidak ada lagi eksistensi kita dalam kehidupan. Kita menganggap diri kita sudah tidak ada. Teman-teman, hari ini aku mau ngajak kita semua, teman-teman dan aku, untuk sadar, untuk menyadari, merefleksikan, merenungkan siapa Allah dalam kehidupan kita. Apakah setiap kali kita mengeluh, kita langsung mendapatkan jawabannya? Tidak. Atau kita bahkan seperti orang-orang Yahudi yang memaksakan Yesus, yang menuntut Yesus. Kita tidak menyerahkan semuanya secara terbuka, secara utuh. Tapi kita memaksakan kehendak kita. Tapi teman-teman, di sini kita sama-sama diingatkan bahwa ketika kita hidup di dalam Yesus, ketika kita hidup di dalam Allah,
maka kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu tidak hanya di bumi. Dan kehidupan kekal tidak ditentukan oleh berapa lama waktu. Tapi bagaimana kehidupan kekal itu ditentukan oleh kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup di dalam Allah. Ketika kita mengaku percaya, maka kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ketika kita percaya pada Allah, pada pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, maka di saat itu kita membuka diri kita menjadi pribadi yang dekat dengan Allah, dan di saat itulah kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita merenungkan, mari sama-sama kita merefleksikan kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah hidup di dalam Allah? Apakah kita sudah mengaku bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita itu adalah untuk kebaikan kita? Mari kita sama-sama merenungkan, sama-sama menyadari bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Allah. Mari kita sama-sama mengimani bahwa kehidupan kekal itu bagaimana kita bergantung kepada Allah. Sekarang sudah siapkah teman-teman untuk terus dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah dan juga membuka diri dalam setiap pencobaan, dalam setiap rintangan yang hendak kita hadapi ke depan? Tuhan Yesus akan selalu hadir. Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita semua dalam setiap tindakan kita, dalam setiap jalan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa untuk membawa pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Tuhan boleh pimpin dan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami bisa mengimani bahwa Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak memaksakan apa kehendak kami, tetapi biarlah kami percaya terhadap setiap kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga hari ini membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Tuhan yang boleh berkati setiap pelayanan pemuda remaja di GKI Taman Cibunut ini. Tuhan yang boleh berkati setiap pengurus, aktivis, dan juga jemaat. Tuhan yang boleh bimbing dan sertai. Tuhan juga boleh berkati dalam pekerjaan, pendidikan, juga kesehatannya.
Untuk yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang boleh berikan jawaban yang terbaik, sehingga apa yang diusahakan tidak menjadi sia-sia. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang ujian atau mencari perguruan tinggi selanjutnya. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai mereka. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap melakukan aktivitas kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, saatnya kita kumpulkan persembahan. Dan persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ini sedikit persembahan dari kami Bapa. Kami tahu Tuhan, sebanyak apapun yang bisa kami berikan, tak mampu menandingi kasih-Mu ke dalam hidup kami. Bapa, biarlah apa yang boleh kami sisihkan hari ini, boleh Engkau berkati, Engkau urapi sebanyak-banyaknya untuk memberitakan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, ibadah kita udah mau selesai hari ini. Kita belajar banyak ya, kita merenungkan banyak sekali tentang everlasting life dari Saudara Grace. Kalau saya boleh ambil sedikit saja dari ibadah hari ini, kita boleh simpulkan bahwa kita sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, ayo kita kobarkan semangat kita berlomba-lomba mencari, mengerjakan kehendak Allah, sehingga saatnya nanti ketika kita tiba di kehidupan yang kekal, Bapak kita boleh mengatakan, well done Billy, well done Ari, well done Andrew, welcome to my kingdom. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Dalam merdu malaikat, olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang rasanya tak tetap. Noda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Dalam teduh kasih-Nya, Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ya, teman-teman, ibadah kita sudah selesai hari ini. Selamat hari Minggu.